Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan transformasi ekonomi struktur masyarakat berbias gender dan kesejahteraan perempuan Indonesia. Pertama ada proses akumulasi. Proses akumulasi adalah sebuah proses yang menyertai pertumbuhan ekonomi sebuah negara, di mana pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan GDP akan membuat terjadinya peningkatan barang modal. Saat pendapatan sebuah negara meningkat, maka akan terjadi pula peningkatan dalam komponen-komponen lainnya. Investasi dapat kita analogikan sebagai proses akumulasi modal. Kedua ada proses alokasi. Proses alokasi yaitu suatu proses perubahan atau lebih tepatnya pergeseran sektor strategis penyusunan tambal terbesar dalam GDP. Pergeseran ini biasanya terjadi dari sektor primer atau sekunder, atau bisa disebut industri, dan terakhir sektor tersier jasa. Pergeseran ini terjadi karena pertama perubahan permintaan domestik seiring peningkatan pendapatan, maka terjadi perubahan pola permintaan masyarakat. Kedua, perubahan struktur produksi seiring dengan peningkatan pendapatan sebuah negara. Ketiga, perubahan struktur perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri akan sangat dipengaruhi oleh barang apa yang banyak diproduksi negara yang lebih makmur menghadapi permintaan masyarakat yang cenderung pada barang hasil industri. Tiga, ada proses demografi, yaitu proses pergerakan struktur ketenaga kerjaan yang mengiringi pertumbuhan negara dengan terjadinya proses alokasi. Jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri juga meningkat. Akibatnya adalah tersedotnya tenaga kerja yang tadinya bekerja di sektor pertanian ke sektor industri. Pengolahan lebih tinggi daripada sektor pertanian. Sebagai besar industri pengolahan berlokasi di perkotaan, sedangkan sektor pertanian berlokasi di pedesaan. Maka proses tersedotnya tenaga kerja dari pertanian ke industri pengolahan juga berimplikasi pada tersedotnya tenaga kerja dari pedesaan dan ke perkotaan. Yang ketiga ada proses distribusi. Proses terakhir yaitu proses distribusi pendapatan per kapita penduduknya. Menurut hipotesis Kuznets, sampai dengan tingkat pendapatan per kapita 800 US dollar per tahun, maka seiring peningkatan pendapatan per kapita, maka disparitas pendapatan akan memburuk. Peningkatan pendapatan akan terus memperbaiki disparitas pendapatan penduduk negara yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi karena saat negara masih berpendapatan rendah, tax system yang ada masih sangat lemah pengadministrasinya. Biasanya di negara berpendapatan rendah, penyumbang pendapatan pajak negara terbesar adalah pajak tidak langsung dan retribusi yang mengakibatkan sistem perpajakan cenderung regresif. Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia. Disrupsi adalah terjadinya perubahan yang sangat mendasar atau fundamental. Disrupsi selalu diawali dengan inovasi yang memutus mata rantai pendekatan lama, seperti memudarnya batas-batas perusahaan, mengurangi beban atau menyederhanakan rantai pasokan atau supply chain, dan memaksa pembuat kebijakan ekonomi menulis kembali hukum-hukum baru perekonomian. Inovasi disruptif atau disruptive innovation adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi yang terlebih dahulu ada. Inovasi disruptif mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tidak diprediksi pasar, umumnya dengan menciptakan segmen konsumen berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar yang lama.
Transformasi digital di dunia. Transformasi digital di dunia, perkembangan dan transformasi digital secara global akan dibahas dengan menggunakan 6 perspektif, yaitu yang pertama 1 teknologi, lalu yang kedua ekonomi, ketiga sosial budaya politik hukum, keempat pendidikan dan ketenagakerjaan, dan yang kelima pelayanan publik serta pertahanan dan keamanan. Secara umum, revolusi digital didorong oleh 4 tipe teknologi yang meski bukan inovasi baru, perkembangannya begitu pesat sehingga membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Menurut MC Kinsey tahun 2006, yaitu mobile internet, telepon pintar atau pegawai mobile lainnya telah mengambil alih peranan telepon rumah atau gawai yang memakai paksa lain bagi masyarakat yang mengakses internet. Dampak inflasi ada 5, yaitu yang pertama, inflasi dapat mengerus daya beli masyarakat. Yang kedua, merugikan konsumen yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga, kegiatan ekspor menjadi terganggu. Yang keempat, minat menabung di bank menjadi rendah. Lalu yang terakhir, yang kelima, nilai mata uang akan menjadi turun. Kebijakan mengatasi terjadinya inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu terdapat 3. Yang pertama, penetapan persediaan kas. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, dan kegiatan pasar terbuka. Kebijakan yang kedua ialah fiskal, menghemat pengeluaran pemerintah. Lalu yang kedua, menaikkan tarif pajak. Lalu yang ketiga, kebijakan lainnya. Yang pertama, meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar. Dulu bentar. Lalu yang kedua, itu baru masuk. Gimana? Ulang aja. Dia suruh baca slide 10 deh. Ntar gue ituin apa tuh yang pas bagian slide 9 gue potong. Jadi pas slide 10-nya langsung Aldi aja. Langsung baca. Jadi itu bagian apa? Slide 10. Langsung baca slide 10. Ini yang slide 10? Iya. Oke. Langsung baca aja, gue langsung baca aja nih ya. Nah. Oke. Kebijakan mengatasi terjadinya inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya penetapan persediaan kas. Yang kedua, kebijakan diskonto. Dan ketiga, dan kegiatan pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 2, yaitu menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Yang ketiga ini ada kebijakan lainnya. Contohnya seperti meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, dan menetapkan harga barang untuk mencegah lajunya inflasi. Next. Terima kasih.